Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, di video kedua kali ini kita akan mempelajari pelajaran ketiga atau ad-darsus salis. Yang ini ya, di halaman 14. Taib. Di pelajaran ketiga ini kita mempelajari yang namanya isim, nakiroh dan ma'rifah. Ya, kelompok nakiroh dan kelompok ma'rifah. Ya, isim itu ada yang nakiroh, ada yang ma'rifah. Apa itu nakiroh? Apa itu ma'rifah? Nah, contohnya ini nih yang sebelah kanan ya. Ini yang sebelah kanan. Ini adalah nakiroh. Nah, coba lihat. Itu namanya nakiroh. Nakiroh itu nggak pakai alif lam. Bentuknya umum. Jadi kalau kita bilang baitun, artinya rumah kan? Ya udah, kita artinya rumah. Secara umum, global. Rumah yang mana aja. Ya, bentuknya masih umum. Kolamun, pulpen. Kitabun, buku. Jamalun, indah. Nah, ini semua adalah bentuk nakiro atau masih umum ya, bentuknya masih global. Dan tanda-tandanya, ciri-cirinya adalah dia tidak menggunakan alif lam ya, tidak didahului dengan alif lam nih nakiro. Seperti ini, baitun nggak pakai lam, alif lam depannya. Kolamun, kitabun, jamilun. Nah, ini nakiro. Itu ciri-ciri pertama. Ciri-ciri keduanya adalah harokat terakhirnya. Ya, coba bisa dilihat nih. Harokat terakhir dari nakiro itu adalah tanwin, dommatain. Seperti ini. Baitun. Kolamun. Nah, kemudian di sebelahnya kita geser. Nah, kitabun, jamalun. Nah, ini kalau bentuknya masih umum atau nakiro, nggak pakai alif lam, itu harokat akhirnya un semuanya atau tanwin di double. Itu nakiro. Kemudian kalau ma'rifah, apa itu ma'rifah? Nah, lihat di sebelahnya. Nah, di sebelahnya itu yang pakai alif lam itulah ma'rifah. Ma'rifah itu isim yang sudah diketahui atau isim yang lebih spesifik, lebih khusus. Al-baitu, ya. Rumah yang itu. Al-qalamu, pulpen yang itu. Al-kitabu, buku yang itu. Al-jamalu, yang indah itu. Atau kalau kita sedang bercakap dengan teman kita, sedang ngobrol, nah kita lagi bahas rumahnya fulan atau suatu rumah. Nah, kalau kita sedang bercakap dengan kawan atau teman, kemudian kita mau membahas suatu rumah, nanti kita ketika menyebutkan rumah itu bukan lagi dengan baitun, tapi pakai alif lam, al baitu, karena ada yang dimaksud, ada yang dituju. Rumahnya fulan, rumah itu. Nah, al baitu jamilun, rumah yang itu indah contohnya. Nah, itu ma'rifah ya. Ma'rifah seperti ini pakai alif lam. Nah, di antara ciri-ciri ma'rifah adalah itu, menggunakan atau didahului dengan alif lam di awalnya, al baitu, al qalamu, al-kitabu, al-jamalu. Ya, kemudian ciri-ciri yang kedua selain diawali dengan alif lam, nah, harokat akhirnya coba dilihat. Ma'rifah. Nah, harokat akhirnya itu tidak ditanwin, tidak double sebagaimana nakiro. Ya, bukan un lagi, tidak double, tapi cuma dommah saja. Harokatnya cuma tunggal, ya, cuma satu, nggak double, nggak dua. Al-baitu. Ya, kalau sudah didahului dengan alif lam di awalnya, maka harokat akhirnya tidak lagi tanwin, tidak double. Nah, al-baitu, al-qalamu. Baik, kemudian kita lihat sampingnya, geser. Ya, yang ma'rifah setelahnya juga al-kitabu. Nah, kemudian di bawahnya al-jamalu. Nah, itu ciri-ciri keduanya. Ya, selain dia menggunakan atau didahului dengan alif dan lam, berawalan alif dan lam, itu harokat akhirnya juga tidak tanwin, ya, tidak double, cuma doma saja. Ya, itu dasarnya ya, pada dasarnya seperti itu. Kemudian di pelajaran ketiga ini, selain kita mengetahui isim yang bentuknya ma'rifah ataupun nakiro, isim yang bentuknya masih global, umum ataupun yang spesifik, khusus. Nah, kita juga mempelajari di dalamnya
Ada istilahnya huruf syamsiyah, ada huruf komariah. Coba dilihat halaman 19. Ya, halaman 19. Nah, di sini ada dua kategori isim yang didahului dengan alif lam. Jadi kalau isim yang didahului dengan alif lam, awalannya alif lam, itu ada dua bentuk bacaan istilahnya. Ya, ada dua bentuk bacaan. Nah, pertama alif lam qamariyah, ya, alif lam qamariyah. Kemudian yang kedua syamsiyah, alif lam syamsiyah. Ini ada di pelajaran tajwid juga. Jadi kalau huruf-huruf qamariyah ada 14 ya. Di sini huruf qamariyah namanya. Nah, huruf syamsiyah ada 14. Apa aja huruf qamariyah? Ini yang di sini huruf qamariyah semua. Huruf qamariyah apabila didahului dengan alif lam, ya, seperti ini a atau ya alif ya. Ini yang di awal nih, alif. Nah, apabila dia didahului dengan alif lam diawali, maka lamnya disukunkan, dibaca al-abu. Ya. Seperti ini, kita zoom dulu. Al-abu. Dan seterusnya ba. Nah, ini ba huruf qamariyah. Maka jika dimulai dengan alif dan lam, didahului dengan alif lam, maka lamnya itu dibaca, disukunkan. Al-babu, al-jannatu, al-himaru, dan seterusnya sampai akhir ya, sampai di bawah. Sebaliknya, kalau syamsiyah itu ketika diawali dengan alif dan lam huruf-hurufnya, maka lamnya sudah tidak dibaca. Tidak dibaca al lagi, enggak dibaca al lagi. Tapi dia melebur, dijadikan tasydid seperti ini ya. Seperti ini tasydid, dileburkan dan langsung dibaca huruf setelahnya. Seperti ini contoh yang pertama, huruf syamsiyah, ta ya. Ta. Nah, kita bacanya bukan al-tajiru lagi, lamnya nggak dibaca, dileburkan. Bacaannya berubah menjadi at-tajiru. Nah, makanya kita lihat di sini semuanya adalah bertasydid setelah memakai alif dan lam ya. Semuanya ada tasydidnya. Nah, tasydidnya itu adalah menggantikan bacaan alif lam yang disukunkan. Jadi alif lamnya nggak dibaca lagi, tapi dia diubah jadi tasydid. Tasydid itu yang ini ya, yang at-tajiru, ats-tsaubu, ad-diku, az-zahabu. Nah, itu tasydid semua. Jadi dileburkan ke huruf setelahnya. Nah, itu perbedaan antara huruf qamariyah dan syamsiyah. Nah, kalau belum hafal tidak masalah. Insya Allah kalau peserta sekalian terbiasa mempelajari bahasa Arab, terbiasa latihan menghafal isim-isim, dan di Al-Quran juga ya beberapa kita dapatkan bacaan seperti ini, insya Allah bakal terbiasa. Oh, umpamanya nih huruf ba ya, kita coba baca di tasydidkan ba, abbabu, nggak cocok. Nah, tapi kalau kita baca alif lamnya al-babu, enak. Nah, ini berarti kategorinya qamariyah ya gitu. Salah satu cara untuk memahaminya ya, kalau kita belum hafal hurufnya. Tapi insya Allah kalau terbiasa bakalan paham nantinya insya Allah. Yang jelas kita harus pahami dulu, ketika isim diawali dengan alif lam, maka dia terdapat dua bacaan. Bisa dibaca seperti bacaan qamariyah ya, yang mana alif lamnya dibaca alif lamnya disukunkan gitu, al. Nah, adapun syamsiyah alif lamnya dileburkan, nggak dibaca lagi, tapi dijadikan tasydid, at-tajiru, ats-tsaubu, ad-diku, dan seterusnya sampai bawah. Nah, langsung dibaca huruf setelahnya. Ya, sekian pelajaran ketiga ya pada video kedua ini. Semoga para peserta sekalian dapat memahaminya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan secara singkat ini bermanfaat dan dapat dipahami. Barakallahu fikum. Sampai bertemu di video ketiga.